عظم شأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه فضل عليهم بركاته ومقامه. Amma ba'du al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para orang tua, hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati dan selalu kita doakan guru kita Adai ilallah Habibana al-Mahbub Al-Habib Jadid bin Abdul Rahman Segaf. Kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Adai ilallah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Al-Batawi beserta keluarga besar, juga kita doakan selalu panjang umur, sehat walafiat. Al-Mukarram Al-Ustaz Maryadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Latif, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Irfan, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hidayat, Al-Mukarram Al-Ustaz Qasim, Al-Mukarram Al-Ustaz Ainul Yakin, dan begitu banyak para asatidzah, para orang tua yang mohon maaf tidak tersebut satu persatu namanya, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kita doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima an-ni'mah. Dasar hukum segala sesuatu itu berawal dari perkara yang mubah. Ketika perkara mubah itu mendatangkan nilai maslahat, maka perkara mubah berubah menjadi perkara sunnah. Dan ketika perkara mubah itu mendatangkan nilai mafsadah, maka perkara mubah itu berubah menjadi perkara haram. Maka dari dua aspek nilai maslahat dan nilai mafsadat ini ada dikenal namanya hukum wad'i, ada hukum taklifi. Sebagai contoh kecil, ketika seorang yang bernama Sayyiduna Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman, Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Mu'ad, apabila nanti di negeri Yaman engkau mendapatkan satu permasalahan, apa yang akan kau lakukan?" Mantap Mu'ad menjawab, "Aku akan mengambil hukum berdasarkan Al-Qur'anul Karim." Nabi tanya kembali, seandainya di Al-Quran tidak kau temukan dalilnya, apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengambil hukum-hukum dari sunnah dan hadith-hadithmu ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya kembali, seandainya ketika kau mencari dalilnya di dalam Al-Quran, mencari dalilnya di dalam hadis dan sunnah-sunnahku tidak kau temukan, apa yang akan kau lakukan? Maka beliau menjawab, aku akan mengambil satu hukum yang mendatangkan nilai maslahat untuk umat manusia. Mendengar jawaban ini, Nabi mengangkat kedua tangannya dan berkata, Alhamdulillahilladzi hada Rasulullah bima yarda bihi Rasul. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan dari utusannya dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari utusannya.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh sahabiyun jalil, seorang yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Riwayat yang lain Abdullah ibn Mas'ud. Riwayat hadis mauquf mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun." Segala perkara yang ijma' para ulama menganggap bahwa perkara itu adalah perkara yang baik, maka itu menjadi satu jaminan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara itu juga mengandung perkara-perkara yang baik. Al-Quranul Karim, "I'lam annal mushafal uthmaniyah lam yakun fihi i'raban wala iskalan. Wa awwalu man wada'a i'raban fil Qur'an Abul Aswad ad-Du'ali min ahadi talamidi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu." Benar, Al-Quran sudah dimushafkan 30 juz di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi itu Quran waktu itu, walaupun sudah dibukukan 30 juz dalam satu mushaf, belum ada barisnya, belum ada titiknya, belum ada i'rabnya. Maka yang pertama kali membuat i'rab di dalam Al-Quran ada fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, adalah seorang yang bernama Abul Aswad ad-Du'ali min ahadith talamidi Sayyidina Ali. Itu muridnya dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika ada orang yang membaca awal daripada surah Bara'ah, "Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih." Kata wa rasulih diatofkan kepada minal musyrikin. Wa ma'tufun alal majruri majrur. Kata-kata wa rasulih diatofkan kepada minal musyrikin. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak bertanggung jawab dengan urusan orang musyrik, dan Allah tidak bertanggung jawab dengan urusan Rasulnya. Fatal. Maka mendengar hal ini, Abul Aswad ad-Du'ali mengadukan kepada gurunya Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Karena yang benar adalah bacaannya "Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh." Boleh dibaca "Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulah", yang artinya Allah dan Rasulnya tidak bertanggung jawab dengan urusan-urusan orang musyrik. Itu gara-gara kasrah, fathah, dhammah. Maka sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi, sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, lalu diadakan setelah masa hidup Nabi, berarti itu namanya perkara bid'ah. Tinggal dikembalikan, bid'ah itu ada mengandung maslahat atau mafsadah. Maka kembali lagi, ketika bid'ah itu mendatangkan nilai-nilai maslahat, maka bid'ah itu bisa berubah menjadi bid'ah wajibah. Justru bid'ah itu hukumnya menjadi wajib. Maka begitulah apa yang kita lakukan malam hari ini. Kita berkumpul membaca kalimah-kalimah thayyibah, membacakan kisah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengungkapkan kegembiraan kita dengan kelahiran seorang yang menjadi makhluk Allah yang paling sempurna, tidak lain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad
bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ketika beliau ditanya mal farqu bainal aqli wal muru'ah, apa bedanya antara akal dengan muru'ah, maka beliau menjawab al-aqlu ya'muluka bil anfa' wal muru'ah ta'muluka bil anfa'. Akal itu adalah sesuatu yang mengajakmu, mendorongmu, menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu akal. Ini baik, ini lebih baik. Ambil yang lebih baik dari yang baik. Ini penting, ini lebih penting. Ambil yang lebih penting dari yang penting. Itu kerjaan akal. Sehingga kata Al-Imam Abu Hanifah, akal itu letaknya di kepala. Sedangkan jumhur mayoritas para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa akal itu letaknya ada di hati. Fungsi akal adalah mengajak kita, menyuruh kita untuk mengambil sesuatu yang lebih bermanfaat dari yang manfaat, mengambil untuk perkara yang lebih baik dari yang baik. Itu kerjaan akal. Sedangkan wal muru'ah ta'muluka bil anfa'. Muru'ah itu adalah sesuatu yang mengajakmu untuk melakukan segala sesuatu yang dapat mengangkat derajatmu baik dunia maupun akhirat. Allah ciptain akal itu 1000 bagian. Dari 1000 bagian akal, Allah ambil 999 akal untuk akal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal 1 bagian akal. 1 bagian akal ini kembali Allah pecah menjadi 10 bagian. 9 bagian akal tersebut Allah berikan untuk akalnya para nabi, akalnya para rasul, akalnya para wali, akalnya para ulama, akalnya para sholihin, akalnya para syuhada. Sisa 1 bagian akal. 1 bagian akal yang tersisa ini Allah pecah lagi menjadi 10 bagian. 9 bagian akal Allah berikan untuk akalnya laki-laki, dan 1 bagian akal Allah berikan untuk akalnya kaum perempuan. Lalu Allah ciptakan nafsu itu 100 bagian. 99 nafsu Allah berikan untuk nafsunya kaum perempuan. 1 bagian nafsu yang tersisa Allah berikan untuk nafsunya laki-laki. Kalau ngomongin akal, orang laki akalnya 9, nafsunya 1. Kalau ngomongin nafsu, orang perempuan nafsunya 99, akalnya 1. Akan tetapi dalam kenyataannya, ketika 1 nafsu yang ada pada laki-laki telah menguasai dirinya, nggak berfungsi 9 akal. Tetapi 99 nafsu yang ada pada diri seorang perempuan hampir tidak tampak lantaran ditutupi oleh Allah dengan rasa malu. Makanya orang perempuan biar kata lagi pengen banget bagaimana juga kagak bakalan minta duluan. Beda sama orang laki, kalau dia pengen musel. Nabi kita dengan sahabat yang bernama Abu Bakar itu usianya terpaut 2 tahun lebih tua nanti. Abu Bakar itu nama kunyah, punya bapak Abu Quhafah. Abu Quhafah itu juga nama kunyah. Ada yang tahu gak nama aslinya Abu Bakar? Nama aslinya Abu Quhafah, Abu Bakar bin Abu Quhafah. Itu dua-duanya nama kunyah.
Maka insya Allah malam hari ini kita dapat nih bahwa nama aslinya Abu Bakar itu adalah Abdullah. Dan nama asli orang tuanya Abu Bakar, Abu Quhafah, adalah Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Sedangkan Abu Darda yang juga terkenal, nama aslinya adalah Umair. Dan juga seorang sahabat yang terkenal ahli sufa, ra'isu ahli sufa, yaitu Abu Hurairah, terkenal. 70 para ahli hadis menyepakati bahwa Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar At-Tusi. Abdullah bin Utsman, nama asli Abu Bakar bin Abu Quhafah. Usianya terpaut 2 tahun dengan Nabi. Ketika sekitaran umur 23 tahun, beliau berdagang ke negeri Syam. Syam itu sekarang mencakup wilayah Yordania, Suria, Lebanon, Palestina. Dulu disebut dengan Syam. Ketika berada di negeri Syam, Abu Bakar bermimpi bahwa bulan itu begitu terang-terangnya turun sedikit demi sedikit, turun ke bawah, sampai bulan itu jatuh di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betapa bahagianya mimpi memeluk bulan dengan terang. Maka di pagi hari Abu Bakar mencari seorang rahib yang ahli kitab, Taurat dengan bahasa Ibraninya, Zabur dengan bahasa Kibtinya, Injil dengan bahasa Suryaninya. Apa makna tafsirku ini? Mendengar mimpinya Abu Bakar, justru ini rahib takut luar biasa. Ditutup pintu rumahnya, ditutup jendelanya, diajak Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya. Dan rahib itu berkata, apabila engkau ingin aku tafsirkan mimpimu itu, janji jangan ceritakan kepada siapapun. Seandainya engkau menceritakan tentang mimpimu ini, pasti bukan hanya membahayakan dirimu, tetapi juga membahayakan orang yang kau ceritakan mimpimu itu. Tidak lain adalah aku. Akhirnya sepakat, tidak akan mau menceritakan kepada siapapun. Maka rahib itu menempelkan mulutnya di telinganya Abu Bakar. Rahib itu berkata, ketahuilah wahai fulan, bahwa engkau berasal dari satu negeri tempat dilahirkannya Nabi akhir zaman. Nabi yang bersifat namanya Ahmad di dalam kitab-kitab terdahulu. Berbahagialah bahwa engkau akan menjadi salah satu dari mertuanya. Engkau akan menjadi salah satu dari sahabat utamanya. Bahkan nanti di akhir hayatmu kau akan berdampingan kuburnya dengan kuburnya. Mendengar hal itu Abu Bakar bergemetar sekujur tubuh, berbahagia saking bahagianya sambil meneteskan air mata. Itu saat usianya antara 23 sampai 25 tahun. Maka bertahun-tahun kemudian, ketika usianya sekitar 38 tahun, Nabi kita Muhammad SAW berusia 40 tahun. Nabi mendapatkan wahyu. Nabi mengajak umat manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala, mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar sering ikut Nabi, sering mendengar dakwah Nabi, sering mendengar ajakan Nabi. Tapi Abu Bakar belum juga mau beriman. Maka pada saat itu Nabi berkata, awalam tu'min ya Abu Bakar, apakah belum saatnya engkau beriman wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, in kunta nabiyyan lakal mu'jizah fa'arinil an. Kalau engkau benar-benar seorang nabi, maka tunjukkan mukjizatmu saat ini juga wahai Muhammad. Nabi tidak tersenyum. Nabi berkata dengan suara yang lirih,
Awalam yakfika ru'ya ya Abu Bakar? Apakah belum cukup mimpimu di negeri Syam saat usiamu 23 tahun, wahai Abu Bakar? Engkau bermimpi bahwa rembulan turun lalu mendekat kepadamu, lalu engkau peluk, lalu di pagi hari engkau bertanya kepada seorang rahib, yang rahib itu mengetahui kitab-kitab terdahulu, Taurat dengan bahasa Ibraninya, Zabur dengan bahasa Kibetinya, Injil dengan bahasa Suryaninya. Dia menjelaskan kepadamu bahwa engkau jangan menceritakan kepada siapapun bahwa engkau adalah orang yang akan menjadi sahabat utamanya. Dia menempelkan mulutnya di telingamu, menjelaskan tentang sifat Nabi akhir zaman yang semua itu tidak lain ada pada diriku. Abu Bakar mendengar penuturan Nabi, terbayang terhadap kejadian saat usia 23 tahun. Pada waktu itu usianya 38 tahun. Semuanya dibacakan, dijelaskan oleh Nabi saat seolah-olah baru kejadian yang kemarin. Maka menetes kedua air mata Abu Bakar, spontanitas dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu keberuntungan. Orang yang bertemu Nabi, orang yang melihat Nabi, orang yang melihat mukjizat Nabi, beriman kepada Nabi, ini satu keberuntungan. Dan betapa beruntungnya orang yang tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah melihat mukjizat Nabi, akan tetapi beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, mensyiarkan agama Nabi. Ini adalah orang yang paling beruntung, paling beruntung, paling beruntung. Riwayat yang sahih mengatakan, innakum bi zamani man taraka minkum usra ma umira bihi halak wa sayati zamanu man amila minhum bi usri ma umira bihi najat. Ketika sedang berkumpul dengan sahabat, Nabi katakan, engkau ini wahai sahabat hidup di satu zaman yang apabila kalian meninggalkan 10% saja dari apa yang diperintahkan, maka hal itu sudah dapat menghantarkanmu kepada gerbang-gerbang kehancuran dan kebinasaan. Itu buat sahabat itu. Yang melihat Nabi, yang melihat keagungan Nabi, yang melihat mukjizat Nabi, mereka wajib mengamalkan 100% dari apa yang diperintahkan. Ketika mereka ngamalin 90%, ninggalin 10% saja, itu sudah membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Tetapi sebaliknya, wasayati zamanu man amila minhum bi usri ma umira bihi najah. Akan tetapi wahai sahabatku, akan datang nanti setelah aku satu zaman di mana manusia yang hidup di zaman itu mereka hanya mengamalkan 10% dari apa yang diperintahkan, maka mereka sudah dapat terhantarkan kepada gerbang-gerbang keselamatan dan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.